Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga seluruh kalian sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kita akan membahas tentang nilai etika dan estetika dalam filsafat pendidikan Islam. Sahabat-sahabat semua, jika kita berbicara tentang nilai etika dan estetika, maka kita tidak akan terlepas kepada aksiologi. Di mana kita tahu bersama bahwa aksiologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu asios, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos berarti ilmu. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Secara etimologis, istilah aksiologis dalam filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Sahabat-sahabat semua, aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti epistemologis, etika, dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Aksiologis itu terbagi 3 bagian. Yang pertama itu adalah moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Kemudian aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan bidang keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu keindahan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nah, sahabat-sahabat semua, permasalahan utama dalam aksiologis itu adalah mengenai nilai. Nilai di sini maksudnya adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika dalam menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia yang ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika
berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Aksiologi bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Nah, aksiologis itu mencoba untuk merumuskan suatu teori yang konsisten dengan perilaku etis. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat etika dalam filsafat pendidikan Islam. Etika adalah bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan tentang perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Sejalan dengan perkembangan penggunaan bahasa yang berlaku sekarang ini. Istilah tidak etis dan etis tidak baik untuk hal yang sama. Demikian juga etis dan etis baik. Perlu juga kita ingat bahwa pada banyak wacana dalam hal perilaku ini digunakan istilah baik dan jahat. Untuk etika, karena perbuatan manusia yang tidak baik akan berarti merusak, sedangkan perbuatan yang baik akan membangun. Jadi, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang perbuatan manusia, cara memandang dari sudut baik dan tidak baik. Etika menurut filsafat tentang perilaku manusia. Antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan yang sangat erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih dahulu mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Sangat sulit kita membayangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tanpa adanya kendali dari nilai-nilai dan etika agama. Untuk itulah kemudian ada rumusan pendekatan konseptual yang dapat dipergunakan sebagai jalan pemecahannya, yakni dengan menggunakan pendekatan etika moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam coba lihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, pemerintah, guru, serta masyarakat secara luas. Ini berarti bahwa pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. Tidak hanya pada siswa, melainkan pada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan pada pendekatan kehidupan dan keberagaman peserta didik ke arah idealitas kehidupan Islami, dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang sosio-budaya masing-masing peserta didik. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita akan melihat estetika dalam filsafat pendidikan Islam.
kita tahu bersama bahwa estetika itu merupakan bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jeleknya. Indah dan jeleknya adalah pasangan dikotomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa ada baiknya bagi kita untuk menghargai pepatah de gustibus non disputandum, meskipun tidak mutlak, tidak untuk segala hal. Estetika merupakan bagian dari aksiologi yang membicarakan permasalahan, pertanyaan, ataupun isu mengenai keindahan, menyangkut ruang lingkup nilai, pengalaman, perilaku, dan pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Adapun yang menjadi dasar hubungan antara filsafat pendidikan Islam dengan estetika pendidikan adalah lebih menitik beratkan kepada predikat, keindahan yang diberikan pada hasil sebuah seni. Dalam dunia pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ramdal dan Buchler, beliau mengemukakan 3 interpretasi tentang hakikat seni. Seni sebagai penembusan terhadap realitas selain pengalaman, seni sebagai alat kesenangan, seni sebagai ekspresi yang sebenarnya tentang pengalaman. Namun lebih jauh daripada itu, maka dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika menjadi patokan penting dalam proses pembagian pendidikan, yakni dengan menggunakan pendidikan estetis moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam coba lihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat secara luas. Ini menandakan bahwa pendidikan Islam diorientasikan pada upaya untuk menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, berseni sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat implikasi dari aksiologis dalam dunia pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu, benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas yang diemban oleh pendidikan. Pendidikan harus memberikan pengalaman atau pengertian tentang baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada para siswa secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara,
adalah nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan dunia pendidikan. Bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman hidup secara Islami. Tentu saja sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiologi dalam pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan. Nah, nilai-nilai tersebut harus mengandung petunjuk tentang akhlak. Kemudian mengandung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, serta mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat digunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Dengan kata lain, pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan, mengembangkan mutu profesional, teori, dan praktisi pendidikan. Pemahaman tentang tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesional. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seorang tenaga pendidikan akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas, terbaca, dan kokoh. Tindakan-tindakannya akan menunjukkan arah yang lebih jelas dan terbentuknya pun tidak asal-asalan, tetapi lebih terpola yang dipilih berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip pendidikan yang diyakini dan dianut. Sahabat-sahabat semua, di samping memberikan kemungkinan berkembangnya teknologi pendidikan, penerapan konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan dalam praktek dapat pula memberi peluang pada berkembangnya seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan, baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan sebagai seni,
berlangsungnya sebuah proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, ataupun rasa yang sejenisnya. Hal ini dapat dicapai apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang manusiawi dalam arti memperhitungkan aspek emosional. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pengantar saya tentang nilai etika dan estetika dalam filsafat pendidikan Islam. Semoga konten singkat ini mampu memberikan pencerahan dan mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dalam mempelajari lebih mendalam lagi tentang nilai etika dan estetika dalam filsafat pendidikan Islam. Saya selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam pada program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.